sejenak kita ningkita sebentar ya. Semoga Ibunda Bapak Presiden, Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, Ibunda Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, Husnul Khotimah karena dimakamkan hari ini. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana flyer yang kami bagikan untuk malam hari ini sekadar seminar Kamis dalam jaringan PGRI Jawa Tengah SLCC akan membagikan informasi sekaligus nanti mempraktekkan seperti apa mendeploy Office 365. Sudah ada bersama kita hadir di dalam Vicon ini adalah Bapak Huda, beliau guru di sekolah di Borobudur, Kabupaten Magelang. Beliau juga praktisi tentang Office 365, khususnya bagaimana mendeploy. Dan berbahagia sekali bagi kita semua karena Pak Huda berkenan untuk membagikan best practice-nya, ilmunya, sehingga nanti kita bisa mengadopsi dan mengadaptasi, syukur bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Platform ini saat ini banyak dikembangkan ya di banyak sekolahan, di banyak daerah. Sudah dibagikan di ruang chat oleh Pak Solehudin, yaitu materi deployment Office 365 dengan akses atau URL ya, ggg.gg/deployment Office 365. Kalau panjenengan bisa membuka ruang chat, di situ juga bisa langsung diklik karena sudah di-share oleh Pak Solehudin. Kemudian seperti biasanya nanti kami mohonkan Pak Huda untuk menyampaikan materi secukupnya. Selanjutnya akan berbagi sesi tanya jawab dan kita akan praktek bagaimana mendeploy Office 365. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin tanya jawab akan lebih banyak ruangnya, maka saya langsung saja menyerahkan Vicon pada malam hari ini kepada Pak Huda. Pada Pak Huda kami persilahkan. Semoga Pak. Terima kasih Pak Sabtono yang sudah memberikan waktu pada saya. Dan ini saya mohon Pak Soleh nanti juga tetap mendamping sampai akhir ya. Karena untuk materi ini saya jujur tidak bisa sendiri gitu. Karena siapa? Karena ada beberapa bagian yang saya kalau masuk ke DNS beberapa jenis website atau penyedia domain itu saya sedikit masih sedikit gelap gitu loh. Nah, karena memang jam terbangnya belum setinggi jenengan Pak Soleh. Oke, langsung saja seperti yang diamanatkan oleh Pak Sabtono tadi, di sini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan deploying Office 365, tepatnya berkaitan dengan best practice deploy yang sudah saya lakukan untuk sekolah saya, seperti itu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu deploying Office 365 itu apa. Nah, deploy Office 365 itu artinya menyebarkan Office 365. Artinya, nanti sekolah kita akan diberikan akses untuk mendapatkan layanan Office 365 seperti akun milik pgri.org atau akun @pptikp jateng.org ataupun akun-akun yang domain belakangnya itu domain custom tapi bisa digunakan untuk login di portal.office.com. Nah, itu adalah konsepnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sabtono tadi, bahwa kalau istilah deploying Office 365 itu di Google namanya adalah Google Switch Account. Nah, di situ itu sebenarnya juga sudah banyak sekolah yang menggunakan Google Switch Account itu, apalagi banyak juga penyedia layanan domain atau hosting itu juga menginkludkan layanan tersebut. Walau sebenarnya layanan tersebut itu juga gratis, tapi biasanya digunakan untuk promosi agar bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih. Tapi itu nggak masalah juga karena bagian dari jasa.
Bapak Ibu, untuk deploying Office 365 bagi yang sudah punya pengalaman melakukan Google Switch account, itu prinsipnya sama. Jadi syaratnya adalah kita yang pertama harus memiliki domain dengan belakangnya itu adalah sch.id. Kemudian yang kedua, kita disarankan untuk memiliki website secara asli. Asli artinya kita tidak hanya sekedar sewa domain saja, tapi kita punya wujud website tersebut. Karena memang di beberapa kasus ada juga teman-teman nggak perlu hosting, nggak perlu pakai website, yang penting punya domain, seperti itu. Tapi untuk teknik seperti itu tidak kami sarankan karena nanti branding sekolah kita akan menjadi kurang, karena orang awam itu pun ketika melihat belakangnya misalnya @sdn.borobudur.sch.id, maka otomatis dia akan ngepo ini tuh akun apa. Cara kepo yang pertama otomatis dengan masuk ke dalam website yang tertulis di domain tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah website kita punya, setelah domain sch.id punya, kita langsung masuk mendaftarkan Office 365. Seperti itu. Oleh karenanya, materi pada malam hari ini itu terlihat di layar ya. Oh ya, terlihat bahwa yang pertama itu nanti saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat website sekolah yang murah meriah dengan hosting yang gratis. Kemudian yang kedua, nanti kita akan sharing juga berkaitan dengan bagaimana cara membeli domain sch.id. Yang ketiga, mendaftarkan program Office 365 for Education, dan nanti ada pengenalan tampilan menu admin, yang di sana nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat akun, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mereset password. Karena seringkali ketika kita sudah membuat akun, banyak teman-teman ketika sudah dibuatkan passwordnya lupa. Nah, nanti akan kita praktekkan bagaimana cara mereset password tersebut. Nah, yang pertama, membuat website dengan hosting gratis. Nah, di sini pengertian bahwa website itu ada dua, Bapak Ibu. Ada dua komponen utama, komponen besarnya. Yang pertama adalah domain, yang kedua adalah hosting. Nah, saya katakan bahwa saya ibaratkan hosting itu seperti rumah kita atau toko kita. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kita. Jadi kalau kita mau mengudara di internet, maka kita butuh alamat dan kita butuh tempat untuk menitipkan segala bentuk data kita. Nah, kita menitipkannya itu di rumah. Rumahnya namanya apa? Namanya hosting itu. Kemudian agar nanti orang-orang bisa mengakses apa yang ada di dalam rumah kita itu, maka kita butuh alamat, yaitu domain. Nah, kedua komponen utama itu biasanya semuanya berbayar, Bapak Ibu. Semuanya berbayar artinya kita membayar dalam bentuk jasa dan kita akan mendapatkan produk berupa domain itu. Karena kita tidak bisa ujuk-ujuk menetapkan bahwa misalnya rahmahuda.com, nah itu jadi milik saya, lah itu nggak bisa. Kita harus beli dalam arti kita menyewa dalam kurun waktu tertentu. Nah, lazimnya adalah harga-harga itu ditentukan berdasarkan tahun. Jadi biasanya sewa domain sekian, 1 tahun berapa, hosting sekian, 1 tahun berapa, seperti itu. Nah, di sini kalau kita sewa dua-duanya, domain dan hosting, maka nanti biayanya akan terlampau tinggi. Apalagi kalau hosting itu nilainya lebih besar karena di sana tempat kita menitipkan data-data kita. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana agar kita bisa memperoleh
website dengan biaya seminimal mungkin. Nah, di sini kami pernah melakukan best practice bahwa hosting itu kita tidak perlu sewa atau tidak perlu beli. Kita bisa menggunakan layanan pihak ketiga untuk mendapatkan hosting secara gratis. Nah, di sini hosting pihak ketiga yang kami gunakan adalah hosting dengan platform Blogger ya Bapak Ibu. Walau sebenarnya prinsipnya Bapak Ibu bisa menggunakan dua platform blog untuk mengganti keberadaan hosting tersebut. Ya, tapi di sini kami menggunakan hosting berbasis blog. Nah, blognya seperti apa? Di sini akan saya tampilkan. Sebentar. Nah, di sini akan saya tampilkan bahwa saya akan buka contoh website yang dulu kami gunakan untuk melakukan praktek deploying Office 365 seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan alamat sdn.borobudur1.sdh.id. Nah, ini website ini kalau tidak salah ingat, saya menghabiskan biaya sekitar 90.000 untuk mendapatkan website ini sekaligus alamat sdn borobudur1.sdh.id ini. Ini total saya mendapatkan ini 90.000. Nah, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman ditawari orang untuk membuat website dengan harga per bulan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Nah, kami karena di sini itu terbatas, ini saya mencoba untuk melakukan sedikit modifikasi bagaimana caranya agar blog itu bisa kita gunakan sebagai website resmi sekolah dengan domain sdh.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini adalah tampilan gratisan Bapak Ibu. Ini hostingnya gratisan semua. Jadi ketika saya ngupload foto, misalnya ini foto lomba mewarnai atau foto daftar keperluan perkemahan ini foto-fotonya ini masuk ke dalam servernya milik Blogger, yaitu milik Google. Beda kalau hosting ini berarti masuknya ke hosting milik orang yang kita sewa itu. Sederhananya gitu. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ini sebenarnya caranya cukup mudah. Bapak Ibu hanya perlu memahami bagaimana caranya untuk mengganti link-link tertentu. Jadi di sini, nah ini misalnya prestasi, ini bisa kita atur. Kemudian menu di atas, ini bisa kita atur, profil kita munculkan. Nah, semuanya bisa. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke alamat blogger.com. Nah, alamat blogger.com ini kami gunakan untuk membuat blog. Jadi tahapannya adalah kita membuat blog dulu, baru kemudian kita mendaftarkan blog itu untuk memperoleh domain sdh.id. Kalau sudah dapatkan sdh.id, kita daftarkan ke program Office for Education. Baru nanti kita bisa melakukan deploying atau memberikan akun Office 365 kepada semua guru kita. Nah, ini blogger.com. Nanti tampilan menunya, ini mendahului ya. Oke, yang ini aja. Nah, saya mulai dari awal. Ini kalau yang ini saya bisa demokan bagaimana cara membuat blog baru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alamat Blogger. Bapak Ibu kalau misalnya lebih mahir menggunakan WordPress, bisa menggunakan WordPress. Tapi kalau bagi teman-teman yang baru awal, saya sarankan menggunakan Blogger karena di sini segala jenis template, kemudian analisis pengunjung itu bisa dilakukan dengan mudah kalau menggunakan Blogger.
Kemudian kalau kita mau posting itu juga cukup mudah. Hanya saja kalau kita mau main coding itu banyak orang yang mensarankan untuk memakai WordPress. Nah, kita sekarang fokus ke Blogger dulu saja. Nah, di sini langkah yang pertama kita bisa buat blog atau bisa klik masuk di sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita contohkan masuk dulu. Nah, karena Blogger itu adalah layanan milik Google, maka kita bisa menggunakan akun Gmail milik kita. Misalnya ini. Nah, masuk ke layanan Google dengan menggunakan Gmail, dan di sini akan muncul daftar blog buat blog baru. Nah, ini misalnya kita buat judul SMSD Negeri Magelang misalnya gitu. Nah, alamatnya bisa kita buat juga SDN Magelang. Nah, nanti dia otomatis akan ada .blogspot.com. Oh, maaf, alamat blog ini tidak tersedia karena ada yang sudah pakai. Nah, makanya misalnya SDN 1 magelang.blogspot.com. Nah, kenapa saya lebih suka menggunakan alamat yang bentuknya huruf bukan angka? Karena kalau kita membuat alamat blog atau alamat website, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana cara melafalkannya. Jangan sampai nanti orang-orang yang mau mengakses blog kita atau kita mau mempromosikan website atau blog kita kesulitan untuk mengucapkan website kita dengan benar. Nah, kalau kasusnya adalah misalnya ini SDN 1 Magelang. Nah, saya tidak menggunakan angka 1 seperti ini karena nanti kita akan kesulitan untuk menyampaikannya ke orang. Karena pandangan orang yang namanya website itu biasanya tidak mengandung angka, walaupun memang sebenarnya mengandung angka itu pun boleh. Nah, di sini saya sarankan untuk mencantumkannya dalam bentuk kata. Jadi SDN1 magelang.blogspot.com. Jadi ketika misalnya Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah itu mau mempromosikan alamat website kita, itu pelafalannya juga mudah. Oh, SDN1 magelang.blogspot.com. Nah, ini cara membuat website dengan menggunakan layanan Blogger yang gratis dan murah meriah. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa milih tema ini nanti bisa kita atur. Nah, misalnya saya tak coba pakai yang Emporio saja. Nah, tema itu template. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebenarnya juga ditawari oleh Google untuk mendapatkan domain dengan cara kita membeli atau menyewa melalui Google Domains .beta ini. Kita coba ya ketersediaan nama domain dan nanti kita perbandingkan harganya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membeli domain melalui Google Domain ini. Hanya saja kami tidak menggunakan ini karena beberapa langkah yang kami gunakan itu tidak menyediakan layanan bagaimana caranya masuk ke Google Domain ini. Nah, ini Bapak Ibu contohnya satu. Nah, ini sdnegerimagelang.com. Nah, untuk mendapatkan nama dengan belakangnya .com artinya menghilangkan sdn1 magelang.blogspot.com itu kita harus membayar sebesar Rp165.930 untuk 1 tahunnya. Dan ini misalnya sekarang harganya 165.930. Dan misalnya di pertengahan tahun nanti naik, berarti ketika kita akan sewa di tahun yang kedua itu, maka harganya ikut yang naik itu, bukan ikut yang
ini. Nah, ini ada juga SD Negeri Magelang .center, itu harganya 276. Kalau .co, .co ternyata mahal juga ini. .co 1 tahunnya 414.000. Nah, di sini memang kita bisa cek harga juga. Oh, kalau pakai Google Domain sekian. Tapi di sini saya tidak menyarankan panjenengan kalau mau mendaftarkan ke Office 365 menggunakan layanan Google Domain, karena jujur saya belum pernah nyoba. Kemudian bagaimana cara untuk masuk ke DNS-nya atau ngulik lebih dalamnya itu belum pernah. Nah, kalau di sini coba sch.id itu berapa ini? Atau bisa juga domain sch.id tidak tersedia di Google Domain. Oh iya, betul Bapak Ibu. Ada domain dengan belakangnya .sch.id itu tidak tersedia di layanan Google Domain. Berarti memang kita harus menggunakan layanan dari pihak ketiga. Seperti itu. Oke, kita tutup saja. Nah, ini adalah tampilan blog kita. Di sini sebenarnya kita bisa membuat entry baru atau postingan baru. Kita juga bisa cek blog kita yang kita buat itu bentuknya seperti apa. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Ini belum terdapat postingan apapun, jadi belum ada isinya. Kita bisa isi macam-macam seperti yang sudah saya perlihatkan di website milik sekolah saya yang pernah saya buat. Nah, di sini perbedaannya adalah ini. Nanti kita bisa isi headline utamanya apa, kemudian kita buat tagnya itu apa saja. Bahkan pendaftaran siswa baru kita bisa mencantumkan linknya secara online, kontak kami. Lah, ini bisa diotak-atik sebenarnya di sebelah kiri ini. Nah, di sini enaknya pakai Blogger adalah kita bisa menjadikan rekan kita sebagai salah satu administrator. Jadi Blogger ini yang mengoperasikan website itu tidak hanya kita sendiri, tapi kita bisa mengajak teman guru yang lain untuk menjadi penulis blog ini. Nah, ini misalnya di sini ada tambahkan penulis. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Misalnya saya masukkan akun saya yang lain. Misalnya ini undang penulis. Nah, nanti akan ada undangan yang tertuju ke alamat email saya ini. Tapi Bapak Ibu, yang bisa menjadi kontributor dalam blog kita adalah orang yang punya akun Google juga, seperti itu, atau memiliki akun yang sudah tertaut dengan Google. Sehingga kalau kita masukkan Yahoo di sini kok sepertinya tidak bisa. Nah, nanti kita bisa atur dia kewenangannya bisa masuk ke pengaturan admin atau tidak, atau hanya nulis saja. Itu di SDN Magelang. Nah, kalau tampilan di SD Negeri Borobudur 1 ini nanti panjenengan bisa lihat di tempat saya. Oh ya, ini ada Bu Suci Ratnawati. Nah, beliau saya jadikan sebagai pengarang saja, tidak saya gunakan menjadi admin. Artinya Bu Suci rekan humas saya ini dia hanya bisa masuk untuk postingan saja, tapi untuk masuk ke menu halaman, tata letak, tema, setelan ini tidak bisa, karena menu-menu itu hanya bisa diakses oleh orang dengan statusnya admin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di layar bahwa di sini alamat blog saya itu bisa diakses melalui dua alamat. Yang pertama bisa melalui sdnborobudur1.blogspot.com. Ini adalah alamat asli
dari website saya yang kemudian saya belikan atau saya sewakan domain dengan belakangnya .sh.id, sehingga di sini alamat blognya muncul dua, tidak hanya .blogspot.com saja tapi juga .sh.id. Nah, itu Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi bahwa di Google Domain itu tidak menyediakan layanan untuk sh.id. Nah, untuk lebih jauh mengenai Blogspot, mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutkan. Kita langsung masuk saja bagian pokok bahasan kita yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita membeli domain sh.id. Seperti yang sudah saya tekankan tadi, bahwa hosting atau website yang kita gunakan agar bisa menekan biaya, kita menggunakan blog. Nah, bisa menggunakan WordPress, bisa menggunakan Blogger, tapi di sini saya menggunakan Blogger seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk ke bagaimana cara membelikan domain untuk blog kita. Nah, di sini saya menggunakan sebenarnya banyak layanan yang menjual domain. Nah, ini coba ketika kita ngetik di Google, maka kan muncul banyak sekali. Ada Niaga Hoster dengan promo domain termurah 14.000 bisa langsung online. Ada siapnge.com, ada Rumah Web, ada Domainesia, ada Niaga Hostinger juga. Nah, sebenarnya ini adalah beberapa layanan jasa domain atau hosting yang bisa kita gunakan. Nah, kan tetapi di sini tanpa bermaksud untuk mempromosikan satu layanan, saya menggunakan layanan miliknya rumahweb.com. Nah, ini bukan artian saya mempromosikan, tidak ya, panjenengan bisa menggunakan layanan yang lain. Akan tetapi karena tadi dituntut untuk best practice-nya saya seperti apa, saya menggunakan layanan rumah web ini. Nah, ada beberapa sebab kenapa saya menggunakan layanan rumah web ini. Yang pertama, saya belajar IT itu benar-benar otodidak dan saya butuh bimbingan. Nah, setiap jasa penyedia layanan domain itu memiliki tampilan dan cara untuk masuk ke dapur websitenya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya menggunakan rumah web dan nanti tampilannya pasti akan berbeda kalau panjenengan menggunakan Niaga Hoster atau web hosting yang lain. Nah, sehingga sekali lagi kenapa saya milih rumah web ini? Yang pertama berkaitan dengan layanan adanya chat admin ini 24 jam nonstop. Jadi ketika saya ada kebingungan, maka saya bisa ngeklik ini Bapak Ibu, orang yang berkacamata ini. Nah, ini kita klik, nanti kita akan langsung masuk ke support staff-nya mereka. Kita bisa pilih mau tanya soal penjualan, soal technical support atau dukungan teknis atau pembayaran. Nah, itu sudah jelas kalau di rumah web itu. Ini. Nah, selain itu, di sini kita bisa ngecek harga Bapak Ibu. Ini untuk domain dengan belakangnya XYZ, ini setahun cuma 15.000 ternyata. Itu. Nah, kita coba sekarang perbandingan harga. Misalnya tadi sdn magelang.sch.id. Kita langsung ketikkan saja sambil memeriksa ketersediaan alamat kita. Karena kalau alamat yang kita ketikkan, yang kita inginkan sudah dipakai orang, maka dia nggak akan muncul di sini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. sdn.magelang.sch.id. Nah, ini setahun biayanya hanya Rp50.000 saja Bapak Ibu. Kalau di sini yang belakangnya .com, tadi di Google Domain harganya 165 sekian rupiah, di sini
hanya 145.000 Bapak Ibu. Dan yang mahal itu adalah .id Bapak Ibu. Karena ini alamat website .id itu memang sedang naik daun. Ada teroto.id, ada magelang.id, ada berita magelang.id. Pokoknya yang .id ini sekarang sedang naik daun seperti itu. Ya sini. Nah, seperti itu. Nah, ini ya sdn.magelang.sca.id. Nah, yang perlu kita tahu adalah syarat untuk mendapatkan domain .sca.id ini. Karena domain .sca.id itu memerlukan beberapa syarat agar nanti bisa di-ACC oleh PADI, Bapak Ibu. PADI itu istilahnya apa ya PADI itu? Jadi ada otoritas milik Kominfo, di mana otoritas itu mengatur penamaan domain, yaitu singkatannya PADI Bapak Ibu. Oh, Pandi. Apa ya? Itu pokoknya. Jadi pengelola nama domain Indonesia, Internet Indonesia. Nah, itu namanya Pandi. Nah, yang mendapatkan kita harus minta izin ke mereka gitu. Apalagi .sca.id itu adalah domain resmi, di mana SCH itu singkatan dari School, ID itu Indonesia. Jadi sekolah Indonesia itu singkatannya seperti itu maksudnya. Berbeda lagi kalau panjenengan mengajukan atas nama .go.id. Go itu artinya adalah government, Bapak Ibu. Government lah, itu nanti syaratnya beda lagi. Ini saya akan coba cari tahu untuk syarat. Ini aja daftar aja ini langsung. Oh. Itu. Oh. Nah, kita coba klik daftar. Ini. Nah, ini coba, ini kita aktifkan saja privacy protection and manage contact. Nah, ini kita juga ditawari beli hostingnya sekalian. Nah, kita klik beli domain saja. Misalnya itu. Nah, ini kita juga ditawari Alimail. Nah, Alimail itu ya seperti Outlook. Nah, jadi kita nanti bisa belakangnya sdn.magelang.sca.id. Tuh. Nah, setelah kita bayar, check out, nanti kita akan diminta untuk, oh iya ini login dulu ya. Nah, nanti kita akan diminta untuk melampirkan beberapa dokumen gitu. Nah, dokumen untuk mendapatkan sca.id untuk rumah web itu kalau nggak salah harus melampirkan KTP, kemudian izin pendirian ya nggak salah, atau itu bisa digantikan dengan akreditasi terakhir. Sertifikat akreditasi itu ditambah, kalau nggak salah ingat, satu dokumen lagi, surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa si A adalah admin yang diberikan tugas untuk mengelola domain sca.id ini. Seperti itu. Nah, ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa
Selanjutnya, kalau kita sudah beli, ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu masuk ke sudah terdaftar dan sudah membeli di rumah web, nggih, OWY9C. Invalid. Loh, invalid terus sih. Hmm. Yeah. Ya itu ya Bapak Ibu, intinya nanti kalau kita sudah berhasil beli, itu nanti kita butuh waktu untuk agregasi namanya. Jadi kita butuh waktu sekitar 1 sampai 24 jam untuk mengalihkan alamat blog kita ke alamat domain yang baru saja kita beli. Jadi tadi misalnya kita sudah berhasil beli sdnmagelang.sch.id, kemudian kita sudah settingkan masukkan ke blogger melalui setelan ini, dan kemudian kita cocokkan HTTPS-nya. Nah, nanti kita akan mendapatkan izin atau layanan penggunaan domain itu setelah maksimal 1x24 jam. Jadi nanti alamat website kita baru bisa kita akses yang .sch.id itu 1x24 jam. Makanya kemarin ketika saya ditawari untuk deploy, tapi waktunya harus 1 hari jadi, saya nggak sanggup. Apalagi sekolah yang menawari saya itu belum memiliki website. Karena di situ ada verifikasi untuk indeks Google, butuh waktunya butuh waktu untuk terindeks di sistem internet itu Bapak Ibu. Itu setelah kita berhasil membeli domain .sch.id. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mendaftarkan domain .sch.id itu untuk memperoleh program Office 365 for Education. Nah, di sini karena saya kebetulan juga nggak punya pasien untuk deploy, maka di sini saya akan menjelaskan urut-urutannya saja. Nah, urut-urutan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan panduan yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui link yang sudah Pak Soleh bagikan tadi. Nah, sebenarnya link ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan akun Office 365 setelah kita memiliki website dengan domain .sch.id. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata kalau kita mau mandiri itu 1 tahun hanya butuh Rp50.000 untuk sewa domain .sch.id, karena kita menggunakan hosting gratisan menggunakan Blogspot atau Blogger. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan deploy-nya seperti apa? Sini akan saya tampilkan urutan deploy Office 365 berdasarkan informasi resmi dari Microsoft Indonesia. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu,
Jadi ada dua pokok tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah registrasi layanan Office 365 dan yang kedua adalah setting domain sekolah. Nah, registrasi itu yang tadi saya katakan sebagai proses daftar itu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa masuk ke alamat .microsoft.com. Ini yang versinya bahasa Indonesia. Ini /ID. Kita coba klik saja. Hello. Nah, nanti kalau sudah masuk, maka akan masuk ke tampilan layar registrasi. Nah, di sini kita pilih yang daftarkan sekolah Anda. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa juga dapatkan Office gratis, tapi kita klik yang Staff Profesional TI daftarkan sekolah Anda. Nah, setelah itu kita akan diberikan beberapa pilihan. Yang pertama, kita mau yang berbayar atau yang gratis. Nah, di sini kita istilahkan ada paket lisensi yang bisa kita gunakan. Mohon maaf, yang pertama, kalau yang gratis itu nama lisensinya adalah Office 365 lisensi A1. Biasanya kita sebut A1. Nah, kalau yang 36.000, 50.000, 93.000 ini berarti AAA selanjutnya. Ini bisa A2, bisa A3. Nah, perbedaannya adalah contoh yang paling nyata, beberapa hari ini kita banyak menggunakan Microsoft Teams. Kalau yang layanan Office 365 A1 itu kalau nggak salah hanya bisa melakukan video conference dengan maksimal 200 orang kalau nggak salah. Tapi kalau kita menggunakan yang A3, yang sewa, itu katanya bisa sampai 1.000 orang yang bisa hadir melakukan video conference. Seperti itu. Jadi memang seperti pepatah Jawa itu, ono rego ono rupa. Tapi bagi kita di mana aturan untuk SD itu satu kelas hanya ada 25 orang, kemudian di SMP 32, SMA 32 orang, itu saya kira yang Office 365 A1 itu sudah sangat mencukupi. Karena Office 36A1, 365A1 itu juga sudah mencakup kebutuhan kita. Apalagi kalau di SD itu jumlah siswanya tidak sampai 1.000 nih Bapak Ibu. Jadi kita tidak membutuhkan video conference yang jumlahnya sampai 1.000 orang itu. Nah, kemudian kita pilih, nah ini betul Bu. Office 365 A3 ini yang A5 yang paling mahal sendiri. Nah ini. Kalau kita pilih yang A1. Kita klik A1. Kemudian di sini versi gratis atau aplikasi yang bisa kita peroleh itu yang pertama adalah Outlook, layanan email miliknya Microsoft. Kemudian yang kedua kita bisa memperoleh layanan Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, dan OneNote. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian layanannya adalah kita bisa mendapatkan Exchange, OneDrive, SharePoint, Sway, Teams, Skype for Business, Form, Stream, Flow, School Data Science, dan Power App. Nah, ini kemarin juga sempat kita bahas beberapa layanan ini. Yang minggu lalu kita membahas soal Stream, di mana ini adalah layanan video miliknya Microsoft, di mana kita bisa menganalisis keaktifan peserta rapat. Seperti itu. Ya, kemudian itu adalah hal-hal yang kita peroleh dari versi gratis A1.
Nah, di sini kita bisa memperoleh kapasitas penyimpanan untuk email itu 50 GB. Bahkan di sini nggak ada tulisan penyimpanan cloud pribadi tak terbatas, unlimited. Kalau yang kami gunakan di BPTKP itu ada yang 5000 GB. Nah, di sini setelah kita masuk memilih lisensi yang A1, nanti kita akan mendapatkan tampilan selamat datang. Mari berkenalan. Nah, ini kita isi mulai dari nama, kemudian lembaga atau unit kerja kita. Kita klik berikutnya. Nah, di sini kita membuat akun, buat ID pengguna. Ini adalah ID pengguna pertama kita. Jadi nanti belakangnya onmicrosoft.com. Seperti itu. Nah, ketika di sini kita nanti juga akan diminta untuk memasukkan nomor HP. Nah, saya sarankan panjenengan memasukkan nomor HP-nya adalah nomor HP yang valid, artinya yang aktif terus dan benar-benar dijaga masa aktifnya. Karena yang dikhawatirkan adalah kita memasukkan nomor HP, ternyata nomor HP tersebut hanya aktif di WA saja, akan tetapi di layanan provider misalnya Indosat, Telkomsel itu sudah tidak aktif, itu sudah digunakan oleh orang karena tidak pernah diisi pulsa misalnya gitu. Nah, karena apa? Karena nanti di sini setelah kita memasukkan nama pengguna yang belakangnya nanti onmicrosoft.com sebagai admin dari Office 365 yang kita daftarkan itu, nanti kita akan mendapatkan SMS konfirmasi. Nah, kita masukkan kode yang diperoleh di SMS itu. Bahkan nanti di penghujung proses deploy kita juga akan diverifikasi secara langsung oleh Microsoft pusat sana. Jadi nanti panjenengan akan ditelepon secara langsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau pengalaman saya dulu yang penting bilangnya yes aja. Nanti sudah lancar semua. Tuh. Nah, di sini setelah memasukkan kode SMS verifikasi 6 digit tadi, kita klik berikutnya. Nah, nanti akan muncul ini nama pengguna. Misalnya di sini rahmauda@sdn1.onmicrosoft.com. Nah, ini adalah admin inti kita, user inti kita untuk masuk ke pendaftaran deploy Office 365. Nah, di sini akan masuk ke proses verifikasi. Nah, proses verifikasi itu bahwa program Microsoft Office 365 dengan lisensi A1 itu hanya diperuntukkan untuk institusi pendidikan, Bapak Ibu. Hanya diperuntukkan untuk institusi pendidikan. Artinya di sini dari pihak Microsoft akan memastikan bahwa domain sca.id itu benar-benar milik sekolah atau domain edu untuk tingkat universitas. Nah, kemarin saya juga sempat dapat rekan yang butuh bantuan itu dari Universitas Muhammadiyah Malang, itu juga minta deploy tapi belakangnya .ac.id. Nah, itu sebenarnya bisa, tetapi kalau tingkat universitas itu kan sudah ada pusat komputernya sendiri, ada sebuah lembaga di bawah rektor yang memang benar-benar mengurusi soal IT. Nah, di sana nanti akan diverifikasi juga oleh pihak Microsoft pusat sana. Nah, di sini kita klik berikutnya. Ketika kita masuk di portal.office.com menggunakan nama domain nama kita @sdn1.onmicrosoft.com. Nah, nanti kita akan masuk ke portal.office.com ini. Ini contohnya seperti ini. Coba tampilannya tak perlihatkan.
Ini saya tutup dulu. Ini saya share aplikasi yang Google Chrome. Ini misalnya saya masuk portal.office.com. Nah, saya masuk portal.office.com tapi tidak menggunakan akun biasanya, tapi menggunakan yang nama kita. Ini kalau nggak salah dulu admin@sdn borobudur1.sch.id.on Microsoft. Sebentar ya Bu, kalau saya nggak lupa ini. Oh, kami tidak dapat ini ya. Oh, kurang .com. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita masuk. Kemudian setelah kita klik berikutnya, kita diminta untuk memasukkan nama domain kita. Nah, otomatis yang kita masukkan, you are sharing, maaf. Nah, di sini kita masukkan nama domain kita. Jadi sdn borobudur1.sch.id. Klik berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan diminta untuk konfirmasi bahwa domain yang kita gunakan itu benar-benar tersedia. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan bagaimana kita akan mendaftarkan akun kita. Lah, di sini kita pilih yang penyedia hosting atau DNS. Ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan file txt. Nah, file txt sama mx ini yang nanti kita masukkan ke dalam struktur DNS website kita. Nah, kita masuknya ke cPanel. Kemudian pilih zone editor. Di rumah web itu juga ada zone editor, ada cPanel juga. Nah, ini tampilan misalnya di cPanel, zone editor, masuk nama domainnya apa, terus kita manage. Kita masukkan kode yang tadi diperoleh dari portal.office.com, di mana kita masuk pakai onmicrosoft.com itu. Nah, di sini kita juga akan memasukkan nilai mx-nya, mx zone editor. Ini di rumah web juga ada menu txt zone editor sama mx zone editor ini, tapi nggak tahu kalau kita menggunakan layanan dari Google Domains tadi kita bisa masuk ke bagian ini apa tidak. Makanya saya tidak menyarankan panjenengan beli dari layanan Google Domains seperti itu. Nah, kalau settingan sudah benar, artinya nanti dari sistem itu akan mengecek kode txt sama mx tadi sudah masuk ke dalam layanan portal.office atau belum. Kalau sudah masuk, maka di sini akan muncul tanda centang, artinya selesai. Seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya ini kita lakukan untuk mendaftarkan agar bisa mendapatkan layanan Office 365 for Education yang bisa dinikmati oleh semua warga. Nah, karena apa? Karena kalau kita masih menggunakan onmicrosoft.com tadi dan belum dimaksimalkan, kita hanya bisa
mendapatkan jatah pengguna atau jatah alamat email itu sebanyak 25 user, dan itu hanya berlaku 1 bulan. Oleh karenanya ketika panjenengan membuat atau melakukan proses deploying ini, jangan sampai berlarut-larut Bapak Ibu, karena dalam waktu 1 bulan itu harus selesai. Kalau nggak selesai nanti kita harus ngulang dari awal, seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk mengoptimalkan, kita masuk ke login sebagai Office 365, berarti on microsoft.com tadi, add domain Anda, masuk, kemudian masuk ke setting, pengaturan, pilih domain. Nah, di sini nanti akan pilih nama domain Anda. Nah, lanjutkan penyiapan. Nah, di sini kita juga akan memperoleh settingan lebih lanjut, yaitu Exchange sama Skype for Business. Nah, itu bisa kita centang saja. Nah, ini kita masuk ke settingan DNA di cPanel, kita masuk lagi. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan tanda hijau seperti ini. Nah, ini kita close saja. Nah, kita akan diminta untuk seolah-olah membeli layanan Office 365. Nah, jadi A1 itu kan tadi tertulis gratis nih, tapi di sana sebenarnya tertera 0 rupiah, sehingga seolah-olah kita harus membeli produk A1 itu walaupun kita tidak perlu transfer biaya apapun karena harganya adalah 0 rupiah. Nah, di situ kalau sudah, nanti kita juga akan diminta untuk memasukkan nomor HP. Nah, di sini akan terjadi dialog verifikasi dari Microsoft, biasanya ditelepon dari luar negeri. Nah, tips yang harus kita lakukan adalah ketika ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris itu, ya kita harus menjawab semeyakinkan mungkin gitu. Nah, tapi kalau kita ditelepon gagal alias tidak bisa, kita akan dihubungi melalui email. Kalau mungkin ada yang pengalaman di Google Switch account, yaitu mereka verifikasinya menggunakan email. Di sana nanti kita akan diminta untuk ngirim email seolah-olah jadi kepala sekolah, bahwa sekolah mengizinkan adanya penggunaan program ini, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita akan memasukkan akreditasi sekolah, kemudian apakah masuk dalam perpustakaan umum atau museum. Nah, kita berdiri sendiri atau menjadi bagian dari yang lain, seperti itu. Ya, setelah menerima belasan, nah, nanti kalau berhasil maka akan mendapatkan email, ya, di mana di sini menandai bahwa kita sudah berhasil menggunakan Office 365 itu. Nah, verifikasinya sudah selesai, tapi di sini belum 100% selesai nih. Karena di sini kita hanya bisa mendeploy untuk 25 akun saja. Nah, kita masih harus beli sekarang ini. Beli layanan di menu penagihan di admin. Nah, masuk, kita beli, pilih berikutnya, seolah-olah kita beli lagi. Nah, nanti di sini akan muncul bagaimana Anda ingin membayar. Karena 0 rupiah, atau dicentang saja, terus tempatkan pesanan. Nah, setelah itu langsung terverifikasi Anda sudah siap. Nah, kalau sudah sampai proses seperti ini, maka panjenengan sudah bisa melakukan deploying ke siswa atau guru dengan jumlah yang unlimited, seperti itu.
Nah, ini berarti proses deploying akun untuk admin Office 365 sekolah panjenengan itu sudah selesai. Jadi prosesnya kalau kita lihat dari waktu, yang pertama, kalau benar-benar dari nol kita nggak punya website, kita butuh waktu 1 kali 24 jam untuk verifikasi domain. Kemudian yang kedua, kita juga butuh waktu untuk verifikasi dan konfirmasi bahwa domain.sca.id yang didaftarkan ke Microsoft 365 for Education itu benar-benar milik sekolah dan benar-benar diizinkan oleh si pemangku jabatan atau adminnya. Nah, jadi di sini sekasar waktu ideal yang dibutuhkan untuk deploy itu sekitar 2 hari. Ini hitungan dari nol, kita belum punya website. Jadi di sini ini adalah hitungan kasar nih Bapak Ibu. Ini bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama. Itu juga tergantung dari progres verifikasi yang kita lakukan. Jadi intinya adalah di verifikasinya. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah penyampaian materi tentang pendaftaran domain ke program Office 365 for Education. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tampilan dari menu admin itu seperti apa. Seperti itu. Dan selanjutnya menu admin, bagaimana caranya kita untuk mendeploy atau mendaftarkan siswa kita sebanyak mungkin. Nah, di sini kita masuknya biasa ke portal office.com. Sebentar. Sebentar. Kita add satu on. Ya, itu Bapak Ibu, berarti kita membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk melakukan deploy dari nol. Maaf, ini tak pause sebentar tadi. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pengenalan menu yang ada di menu admin yang ada di portal.office.com. Nah, lanjut. Aduh, kok masih lihat itu. Nah, ini Bapak Ibu, you are sharing Google. Nah, kita masuk ke alamat portal.office.com. Nah, kita masuk menggunakan akun seperti biasa yang tadi. Yang pertama kali kita daftarkan tadi yang jumlahnya 25 itu kita bisa jadikan admin. Nah, ini misalnya Ramalda. Oh, iya.
Oh iya, oke, pakai akun yang lain aja untuk mengenalkan menu admin. Untuk memperkenalkan menu admin, nah, Bapak Ibu ketika memasuki ke alamat portal.office.com, Bapak Ibu tidak akan menemukan menu admin kalau dari admin websitenya tidak menjadikan akun panjenengan itu sebagai seorang admin. Jadi menu admin ini khusus bagi orang-orang yang ditunjuk sebagai admin. Nah, kita klik saja adminnya. Nah, di sini kita akan menemukan tampilan admin center seperti ini. Nah, seperti janji saya tadi di awal bahwa di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menambahkan pengguna. Nah, di sini pertama kita bisa menambahkan pengguna secara perseorangan atau one by one. Artinya kita masukkan secara manual. Misalnya nama depannya Alfi, nama belakang Fadila. Ya, nama tampilannya itu, nama penggunanya apa, Alfi misalnya, @gurumu.id misalnya seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan kata sandi. Kata sandi itu bisa dihasilkan secara otomatis atau admin atau kita sendiri bisa membuatkan kata sandi. Nah, di sini kalau hanya perseorangan biasanya kita buatkan. Karena apa? Karena kata sandi ini harus mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka. Agar nanti pengguna tidak bingung, biasanya saya buatkan sendiri. Misalnya ini, saya buatkan Jawa Tengah 1 misalnya. Nah, di sini kita bisa centang juga ketika si penerima akun kita ini masuk ke portal.office.com untuk pertama kali, maka dia akan otomatis langsung diminta untuk mengganti password. Nah, ini di sini muncul wajibkan pengguna ini untuk mengubah kata sandi saat pertama kali masuk. Nah, ini kita centang saja. Nanti kalau masuk, nah di sini lisensi apa yang bisa kita pilih. Di sini karena kita A1, tadi yang gratisan adalah A1, lisensi tak terbatas. Nah, kita pilih saja A1. Kalau yang bersangkutan ini adalah siswa, kita klik pelajar, tapi kalau guru maka kita klik pengajar. Ini misalnya guru. Nah, berikutnya ini kalau misalnya mau ditambah peran sebagai admin, nah ini kita klik, ada perannya, terus tambah. Nah, ini kita cek lisensi produk ini tidak ada akses ke admin, selesai menambahkan. Nah, ini kita sudah jadi. Ini membuat akun satu-satu, one by one. Nah, kalau one by one seperti ini, padahal kita harus deploy atau harus memberikan akun ke orang satu kelas, maka satu-satu kayak gini kan nanti waktunya bisa 1 hari, Bu atau Pak. Nanti kita bosen work from home, masa mau deploy tok. Nah, gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengguna dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, caranya adalah kita klik pengguna ini, Bapak. Kemudian kita klik pengguna aktif. Di pengguna aktif ini kita juga bisa melihat siapa yang memiliki akun dengan domain kita ini. Nah, kita klik tambahkan beberapa pengguna. Ini kalau kita mau import banyak pengguna. Ini tadi pagi saya buat itu total ada 170.
170 akun untuk Universitas Muhammadiyah Malang, di mana di sana mahasiswanya semuanya sudah menggunakan Office 365 untuk prodi apa itu tadi, kesehatan dia. Nah, di sini kita harus mendownload template-nya Bapak Ibu. Jadi di sini unduh file CSV dengan header atau unduh file CSV dengan header dan contoh informasi pengguna. Nah, ini adalah template Bapak Ibu. Template dengan format CSV. CSV itu format di mana tidak dibedakan dengan tabel, tapi dengan koma. Nah, ini misalnya kayak gini. Udah kita coba unduh file CSV ini satu. Nah, ini terunduh satu. Kalau kita buka, nanti akan otomatis terbuka menggunakan Microsoft Office Excel ya Bapak Ibu. Nah, ini. Akan tetapi kita kalau bukanya langsung pakai Excel Office 2019, nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kita kalau ngotak-atik seperti ini juga nggak bisa, karena ini menjadi satu kolom. Nah, kolom di kolom A, sheet B, kolom C, D, E kosong. Nah, ini adalah ciri dari file CSV, di mana ini dipisahkan dengan koma. Nah, maka tipsnya adalah Bapak Ibu bisa membuka file CSV ini dengan layanan kalau biasanya saya ya menggunakan layanan Google Drive. Jadi ini misalnya seperti ini. Tadi template tadi sudah kita peroleh. Nah, kita buka Google Drive, kita upload di Google Drive, dan nanti akan terbuka menggunakan spreadsheet Drive, Google Drive, misalnya seperti ini. Sebentar, saya nggak pakai akun yang ini, pakai yang ini. Ini G Suite ya Bapak Ibu. Ini saya menggunakan layanan G Suite. Ini juga alamatnya @sdn1.sca.id. Hanya saja di sini saya daftarkan ke G Suite. Nah, ini coba Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Nah, file hasil download tadi yang CSV tadi kita masukkan ke sini. Kita upload di Google Drive. Nah, di sini akan langsung muncul import user sample ID. Nah, akan terlihat filenya tertata. Kita buka dengan Google Spreadsheet. Di sini akan terlihat bahwa file template tadi tidak terpisahkan dengan koma, tapi sudah terpisahkan dengan sesuai dengan kolomnya. Jadi ini perbandingannya seperti ini. Saya perlihatkan di dua jendela agar panjenengan bisa melihat perbedaan kalau dibuka pakai Office desktop, Excel desktop dengan spreadsheet. Nah, ini Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini kalau saya buka pakai Office versi desktop, dia akan terpisahkan dengan koma. Tapi kalau di sini itu sudah terpisahkan dengan kolom-kolom seperti ini. Nah, di nama pengguna ini harus kita ganti dengan domain yang mau kita daftarkan. Jadi alamat email yang diinginkan itu biasanya kita tuliskan dalam formulir, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, misalnya andi@sdn
Borobudur 1, tapi kalau ini kan pakainya gurumu ya, gurumu.id misalnya, ini 1 saja lah, 2 is 2. Nah, ini saya coba membuat 2. Coba 1 nanti biar langsung tak hapus. Nah, ini kalau panjenengan daftarkan 1 kelas, nah ini bisa dipastekan di sini nama depannya apa, nama belakangnya apa. Nah, contoh kasusnya adalah biasanya ini kayak file yang saya peroleh tadi pagi. Ini tips juga Bapak Ibu. Saya tadi pagi itu dapat permohonan akun, isinya dari UMM. Itu isinya hanya nama, NIM, nama dan NIM saja. Nah, saya harus ngereko belakangnya domain yang kita inginkan gitu. Nah, ada cara cepatnya Bapak Ibu. Cara cepat untuk ngereko itu mereka-reka. Nah, ini misalnya ini list daftar dosen permohonan untuk mendapatkan akun Office 365. Nah, ini kan beliau nggak sanggup milihkan username satu-satu. Ya udah Bu, saya aja yang buat. Nah, di sini saya pakai rumus Excel. Jadi saya menggunakan rumus left garis miring. Saya pilih di namanya. Kemudian saya kasih titik koma, berapa karakter yang ingin saya dapatkan dari nama ini, nama karakter dari sebelah kiri. Misalnya saya pilih 7, enter. Nah, otomatis di sini kita akan memperoleh nama depannya. Kenapa kok saya tidak mengambil nama depannya saja? Karena ada kemungkinan nama orang itu sama. Misalnya di sini ada nama Muhammad, itu nama Muhammadnya ada 2. Nah, kalau kita ngambil nama depannya, otomatis di sini akan ada 2 username dengan nama Muhammad semua. Nah, kalau namanya Muhammad semua, itu nanti nggak akan bisa didaftarkan karena hanya ada 1 dengan nama Muhammad itu. Makanya di sini saya memang sengaja bikin ganjil biar ada Reniil Anis I. Nah, ini baru kita belakangnya kasih gurumu.id misalnya. Oh, ini nggak bisa ini. Nah, seret, tarik bawah, sudah jadi. Nah, ini kita pastekan ke notepad, kemudian kita gunakan layanan. Ini manual saja, walaupun sebenarnya kita bisa mengopikannya ke Word, kemudian spasinya kita hapus seperti itu. Ini cara cepatnya Bapak Ibu. Itulah. Kemudian file CSV yang kita edit di Google Drive tadi, misalnya ini coba 1, coba 2 ini saya download agar kita masukkan ke admin itu tadi, ke menu admin misalnya ini. Nah, kita downloadnya adalah download dengan format CSV, nilai yang dipisahkan koma seperti ini Bapak Ibu. Muncul enggak ini? Ya, ini sudah muncul. Nah, ini munculnya nilai yang dipisahkan koma. Nah, ini kita download saja. Cek. Nah, kita masukkan ke audio. Nah, ini tadi sudah terdownload. Nah, kalau sudah, kita masuk ke admin lagi. Nah, di sini kita telusur file yang sudah kita buat.
file dengan format CSV tadi, karena di sini hanya mengenal format dengan CSV. Nah, tadi ini ya, open. Nah, kita cek dulu verifikasi. Oh, di sini file Anda terlihat bagus. Nah, kalau sudah terlihat bagus, kita klik berikutnya. Terus di sini kita pilihkan lisensi yang mau kita berikan, misalnya pelajar. Ya udah, kita centang pelajar, maka dia bisa mengakses banyak aplikasi ini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini pengguna 2 dibuat. Nah, kita bisa klik hasil unduhan. Nah, hasil unduhan ini juga formatnya CSV, Bapak Ibu. Nah, CSV sekali lagi kalau dibuka di Office nanti munculnya seperti ini, koma-koma seperti ini. Nah, ini kan nggak nyaman kalau kita sharekan ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, makanya di sini saya upload lagi hasil deploy-nya tadi. Ini kita upload ke yang Google Drive. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau file CSV ini sudah tertata seperti ini, kita tinggal merapikan dengan beberapa klik. File ini perlu disimpan sebagai software. Nah, ini terus kita download sebagai PDF. Sudah kayak gini. Nah, ini kalau kita ngekspor lebih dari satu orang, ini percobaan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita sharekan atau kita kirimkan melalui grup kelas kita, misalnya seperti itu. Ini sudah dalam bentuk PDF. Nah, sudah bentuk PDF kan enak. Nah, seperti ini. Ini yang kita sharekan ke teman-teman guru atau siswa didik kita. Itu Bapak Ibu. Terus seperti yang saya janjikan di awal, bahwa setelah berhasil kita buat akun baik dengan satu-satu ataupun dengan lebih dari satu akun menggunakan file CSV itu, nah biasanya yang sering ditanyakan adalah bagaimana caranya mereset password bagi akun yang lupa passwordnya. Nah, ini tadi kan saya sudah membuat file percobaan 2 ya. Nah, di sini saya klik cari pengguna atau pengaturan atau tugas ini di menu beranda. Nah, di sini langsung kita cari saja yang mau kita reset. Tadi kan coba 1 ya. Nah, ini Andi Darmawan coba 1. Nah, ini kita klik atur ulang kata sandi. Nah, misalnya dia kesulitan mengingat, ya sudah kita buatkan saja. Misalnya Borobudur 2. Nah, ini nggak usah kita minta dia untuk mengubah, daripada nanti dia kesusahan mengubah lagi. Langsung kita atur klik ulang. Nah, ini kalau ditampilkan, maka pengguna dengan nama coba1@gurumu.id, kata sandinya adalah Borobudur 2. Ini adalah kata sandi yang baru. Kemudian kita kirim email lalu tutup. Sudah selesai. Nah, itu adalah cara untuk mengatur atau mereset sandi. Nah, di sini kita juga bisa mengubah lisensi produknya Bapak Ibu. Ini lisensi produknya tidak hanya Office 365 A1, akan tetapi
misalnya kita salah, oh ini bukan siswa, ini harusnya itu guru, ya udah kita ubah saja Andi Darmawan ini lisensinya tidak pelajar A1 tapi A1 untuk pengajar karena dia guru, kita salah masukkan di file CSV-nya misalnya. Nah, ini produk yang ditetapkan pengajar bukan pelajar. Nah, kita juga bisa melihat keanggotaan grupnya Andi Darmawan itu, dan kita bisa mengubah status masuk, kita juga bisa blokir yang bersangkutan, misalnya itu melakukan pelanggaran privacy atau pelanggaran etik, itu bisa kita blokir tanpa perlu menghapus itu. Nah, ini adalah tampilan dari admin, terutama ketika kita mau mengatur atau mengubah lisensi produk, mengatur ulang password, atau mengubah kontak. Nah, ini kontak juga bisa diubah, tapi ini bisa juga dilakukan secara mandiri apabila di setting untuk melakukan verifikasi secara mandiri seperti itu. Nah, ini di menu penagihan tadi ini lisensinya juga 0 karena A1 itu. Nah, ini ada juga menu pusat admin yang ngatur Microsoft Teams, itu bisa kita atur di pusat admin ini. Jadi karena Microsoft Teams itu kan menggunakan, bisa memasukkan aplikasi dari pihak ketiga juga. Nah, di sini admin punya kewenangan mana-mana aplikasi yang diizinkan untuk digunakan dan yang tidak. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang sedang kita laksanakan di sekolah. Oke, seperti itu yang sudah saya janjikan tadi Bapak Ibu, bahwa di sini tadi saya berjanji untuk memberikan atau sharing tentang bagaimana deploying Office 365, mulai dari membuat website dengan biaya seminimal mungkin, kemudian membeli domain dengan cara yang mudah dan kalau menurut saya juga cukup murah beserta dengan syarat-syaratnya. Kemudian saya juga sudah men-sharekan bagaimana cara mendaftarkan domain yang .sca.id itu dengan program Office 365 for Education. Kemudian juga sudah menunjukkan tampilan admin dan juga sudah menunjukkan bagaimana caranya membuat akun, terutama membuat akun untuk satu orang atau untuk beberapa orang, sampai cara untuk mereset password. Nah, itu adalah hal-hal pokok yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu untuk mengatur. Mungkin ada peserta webinar sekadar ini yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan atau beberapa kesan atau pengalamannya berkaitan dengan deploying Office 365. Monggo Pak Sabtono, sementara waktu dan matur nuwun sangat audio Pak kami Huda. serahkan. Ini langsung saja mic-nya Bu Eni Suraida ya. Silahkan Bu Eni Suraida. Halo, Bu Eni, Bu Ida, Mbak Ida. Atau Pak Edi dulu, Pak. Pak Edi Nurianto.
Yang lagi kuwi kan? Oh iya, ini Pak Edi sudah aktif suaranya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi paparan dari Pak Hudang tentang bagaimana membuat website dengan hosting gratis. Kemudian ditemukan juga membeli domain sch.id, mendaftarkan program Office 365 untuk pendidikan, kemudian juga didemokan bagaimana mengatur menu admin, Iki mahasiswa. membuat akun dan meriset password. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung, nanti akan kami buka mic-nya atau dengan cara menyampaikannya melalui room chat. Kami persilahkan. Sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Edi dan Bu Eni Suraida. Kita ulang lagi ya, Pak Edi Nurianto. Yang baik. Mana suaranya kok hilang? Halo. Suaranya Halo. orang hilang ini. Monggo. Silahkan ngendikan saja. Apa yang ingin ditanyakan ini? Silahkan ngendikan saja. Apa yang ingin ditanyakan? Oh, masih belum ya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya bisa dengan satu mengangkat tangan ya. Nanti kami akan membuka mic-nya. Oh, Pak Abdul Rosid, Pak. Pak Abdul Rosid. Oh, Pak Abdul Rosid, Pak. Pak Abdul Rosid. Ih, kami persilakan Pak Abdul Rosid untuk menyampaikan apa yang ditanyakan. Kami persilakan Pak Abdul Rosid untuk menyampaikan apa yang ditanyakan. Ini sudah aktif nih Pak. Speakernya Pak. Ini karena saking menariknya Pak. Jadi ketika dibuka mic-nya jadi speechless semua ini. Pak Abdul Rosid. Belum ada ya. Kalau begitu kembali ke Pak Heru lagi saja. Pak Heru. Belum ada ya. Kalau begitu kembali ke Pak Heru lagi saja. Pak Heru. Pak Heru Purbalingga. Belum dibuka mic-nya apa sudah? Enggak Sampun kelihatan. Bapak, sampun. Dibuka mic-nya. Iya Bapak, terima kasih. Menyimak. Tadi menyimak. Jadi web sekolah saya itu kan kami hanya mendaftar di SCHID itu sewa domain aja itu, belum hosting gitu ya. Web hostingnya itu kita tidak lewat rumah web, tidak lewat itu. Itu saya dari dulu itu mau daftarkan sekolah kami begitu yang online dulu, kami tulis smpn2 purbalingga.sch.id, kemudian proses, kemudian di situ masukkan email Anda, email sekolah yang dipakai di web itu juga gitu, email saya pribadi itu saya coba itu tidak pernah berhasil. Saya pernah pakai email yang dipakai untuk web itu juga tidak pernah berhasil. Apakah karena saya hanya nyewa domain aja, karena belum punya hosting, belum kayak di rumah web dan sebagainya itu melalui itu hosting itu, atau gimana ini Bapak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Atau gimana ini Bapak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Halo. Iya Pak. Pak Sabtono saya langsung. Oh iya Pak. Ini Pak Sabtono saya langsung jawab mawon nggih. Nggih, monggo kelihatannya ya, monggo Bapak. Nggih. Pak. Seperti ini Bapak. Jadi nggih. Sebenarnya seperti ini Bapak. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi bahwa untuk deploy Office 365 agar lebih murah, kita tidak perlu sewa hosting seperti itu. Jadi
ketika saya masuk di rumah web tadi itu saya tidak sewa hosting Bapak, karena saya sudah menggunakan database dari Blogger. Artinya hosting kita itu sudah tergantikan Blogger itu atau Blogspot bahasa domainnya. Jadi di sana yang hanya kita butuhkan adalah nama domainnya saja, yaitu sdnborobudur1.sch.id seperti itu. Nah, terkait dengan pengalaman Bapak itu, saya menduga, tapi ini baru dugaan nggih. Saya menduga Bapak memperoleh domain itu dari pihak ketiga nggih. Jadi misalnya ada orang yang menawari, misalnya seperti itu, menawari ke Bapak. Nah, kemudian yang menguruskan hosting, yang menguruskan domain itu orang tersebut gitu loh. Itu mungkin seperti itu. Atau bisa juga kalau dari cerita Bapak tadi, Bapak hanya memasukkan alamat email gitu atau gimana ya tadi nggih. Saya kira kok dugaan saya panjenengan menggunakan jalur menggunakan orang ketiga itu. Nah, saya sarankan ketika panjenengan bisa atau memiliki akses atau kontak ke orang ketiga itu, panjenengan bisa tanya ke sana. Pak, untuk masuk ke DNS bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, nanti melalui pihak ketiga itu mungkin akan dijelaskan cara-cara masuknya seperti ini. Tapi ada juga dari pihak ketiga itu yang tidak mau memberikan aksesnya ke DNS. Karena apa? Karena pihak ketiga itu menganggap bahwa akses ke DNS itu seperti masuk ke dalam jantung website itu gitu loh. Jadi itu benar-benar masuk ke bagian yang paling dalam dari website kita, karena orang pihak ketiga itu mungkin juga belum percaya dengan kita. Jadi dia khawatir kalau websitenya itu diobrak-abrik seperti itu, karena dia memberikan aksesnya sampai ke jantung website sekolah kita. Nah, misalnya kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Nah, kalau ada kasus seperti itu, ada opsi yang bisa kita gunakan, yaitu kita membuat website kembali dengan domain yang berbeda. Misalnya kayak saya tadi, saya mau mendaftarkan website sekolah saya ke program Office for Education, tapi dari pihak ketiga yang menyediakan layanan website saya tidak memperbolehkan saya atau tidak mengizinkan saya untuk masuk ke dalam client zone itu atau ke cPanel-nya. Nah, kalau tidak boleh masuk ke cPanel-nya, maka saya bisa melakukan opsi yang lain. Kita tidak perlu berdebat dengan admin yang tidak mau memberikan akses ke cPanel itu. Kita buat saja domain yang baru. Jadi misalnya punya saya sdnborobudur1.sch.id, ya sudah, kita buat lagi dengan nama-nama yang mirip atau bisa juga nama yang berbeda. Yang penting belakangnya .sch.id, dan yang paling penting lagi kita bisa mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan untuk mendaftarkan domain baru itu ke Kominfo melalui penyedia layanan pembelian domain itu. Jadi misalnya Bapak kesulitan, intinya kalau Bapak kesulitan untuk masuk ke admin, ya solusinya buat lagi saja Bapak. Buat lagi saja khusus untuk domain yang nanti akan dikerjasamakan dengan Office 365 for Education seperti itu. Karena memang ini terjadi di banyak tempat ya Bapak Ibu. Akses untuk masuk ke cPanel itu tidak serta-merta mau diberikan, karena memang masuk ke cPanel itu seolah-olah itu masuk ke jantung websitenya, itu masuk ke bagian yang paling private lah, seperti itu Pak. Matur nuwun Pak Uda. Matur nuwun Pak Uda. Nggih. Monggo
dilanjut Kita Bapak. cek lagi Pak ya. Kalau tadi Pak Abdul Rosid, Pak Nggih. Eni masih nyambung dengan pertanyaan Pak Heru tadi itu mudahnya kalau kita membuat tadi dari blogger ya Pak, dari blog ya. Blog yang gratisan itu berarti kita membuat Nggih, anunya nggih. itu ya, Betul, hostingnya ya. Domainnya kita pakainya maunya yang SCH gitu ya kira-kira Pak ya. Domainnya kita pakainya maunya yang SCH gitu ya kira-kira Pak ya. Betul Bapak. Jadi Betul. rumahnya kita pakai Ya, blogger, tapi alamat ya. rumahnya Artinya hostingnya sebetulnya kan rumah gratis web itu. karena lewat. Nah, cuma kita sewa domainnya saja ya itu ya kira-kira ya. Nggih, Bapak nggih, Ibu, itu untuk ngirit Bapak. demikian penjelasannya. Ini masih Pak Heru lagi ini. Silakan Pak Heru. Iya, udah gadung di unmute ya punya saya ya. Boten, Lanjutan, J. Tempat saya itu kan beli domainnya itu di Niaga Hoster ya di Jogja karena yang murahan dulu. Dulu kami pakai yang lain itu ternyata kontennya diobrak-abrik. Ini versi admin kami ya. Kontennya diobrak-abrik, dihack itu yang punya domain itu kita beli itu nggak tanggung jawab gitu. Artinya akhirnya kita mangkrak. Pernah punya website yang mangkrak karena dimasukin itu. Lalu kemarin kita pakai 2 tahun lalu itu kita pakai Niaga Hoster Jogja. Berarti kita harus ke itu ya untuk apakah harus kontak dengan penyedia domain itu Bapak untuk bisa masuk ke CPROM-nya itu yang dimaksud gitu. Karena kan saya pikir begitu kita bisa daftar itu online, kemudian ada surat pernyataan dari sekolah yang menyatakan bahwa ini admin, kemudian kita diberi kode semacam dikasih email dari sana, mungkin konfirmasi melalui tadi handphone, ditelepon, kemudian dikasih link yang bisa ditempel, di embed ke web kita ya. Bukan semudah itu, jadi harus tetap menghubungi ke itu ya penyedia domain yang kami pakai itu ya Bapak. Ya betul Pak. Ya betul Pak, betul. Karena memang setiap penyedia jasa domain yang saya tadi jelaskan ya, itu punya gayanya masing-masing seperti itu. Artinya style itu nanti mempengaruhi dari segi tampilan, dan mempengaruhi dari segi kebijakan juga. Nah, kebijakan itu tergantung dari kesepakatan yang panjenengan lakukan di awal pembelian domain dulu. Nah, oleh karenanya di sini misalnya panjenengan kesulitan masuk ke cPanel. Sudah dulu waktu saya yang domain yang awal itu saya sudah melampirkan juga gitu. Hanya masalahnya kan dulu domain yang kami beli lewat pihak ketiga itu tidak tanggung jawab ketika web kami itu kayak ada penyusupnya gitu loh. Pokoknya maintenance-nya itu jelek banget. Kalau ini sebetulnya kita berbasis blog, Bapak, berbasis blog. Ya, kami ini berbasis blog, settingannya berbasis blogger, lalu juga sama kita daftarkan domainnya, lalu kita share gitu. Jadi yang kami tanyakan kenapa ini kita daftarkan online langsung ke office.com itu kok tidak bisa masuk sekitar. Saya sudah silakan isikan itu kan yang panduannya dari SharePoint-nya tadi Bapak tadi sudah saya baca juga, kita paham. Lalu kita isi ini sekolah, website sekolah, lalu email Anda itu tidak berhasil. Kalau dulu cepat banget di situ sudah sampai ke tahap berikut. Jadi masalahnya ada di mana itu kami belum. Lalu yang kedua, apakah itu menjadi membebani domain kami kalau nanti ada macam link Bapak? Domain
betul Pak. Ya, berarti tidak membebani, tidak menjadikan kinerja Betul, web betul Pak. itu menjadi down lambat gitu enggak ya? Oh tidak Pak, tidak. Jadi Tidak. Jadi itu hanya untuk menentukan Oh tidak Pak, email tidak. sebenarnya. Tidak, jadi Kan nanti kan itu ada hanya pilihan untuk menautkan email sebenarnya. Jadi kan nanti kan ada pilihan. Kita mau memigrasikan email itu Di ke sini saya paham Pak. ke Office 365 atau tidak gitu. Nah, di sini saya paham Pak. Berarti awalnya domain panjenengan itu digarap oleh pihak ketiga. Tapi dari maintenance-nya nggak memuaskan. Nah, oleh karenanya panjenengan nyari penyedia jasa layanan website itu langsung. Nah, dari penyedia jasa itu biasanya langsung narik datanya itu dari pihak ketiga itu secara paksa ya. Itu namanya apa ya? Klaim lah. Dia langsung ngeklaim gitu. Nah, betul. Jadi Ini saya sarankan dia langsung ngeklaim gitu. bisa masuk. Nah, di sini saya sarankan lagi panjenengan untuk bisa masuk ke Office 365 itu panjenengan bisa melakukan yang sekarang komunikasi langsung dengan apa tadi Pak? Niaga hoster ya? Nah, itu bisa masuk ke yang sekarang. saya kira itu bisa masuk ke Niaga Hoster. layanan Ini saya kira Niaga Hoster juga punya layanan chat 24 jam kok. Nah, ini kan saya juga sambil buka ya. Sambil buka websitenya Niaga Hoster. Nah, di sini juga tersedia layanan live chat, Bapak. Nah, ini bisa dimanfaatkan mawon. Ini untuk mulai percakapan, terus diungkapkan tujuannya saya pengen mendaftarkan domain saya ini untuk Office 365. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, nanti biasanya akan dipandu, Bapak. Ya, Bapak. Matur sembah nuwun Pak Heru. Iya, sami-sami Pak Sabtono. Siap, Bapak. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini posisinya masih sama Pak Huda, Pak Abdul Rosid dan Bu Eni ya. Tapi tadi beberapa kali kita beri kesempatan sepertinya kok tidak ya. Nggih. Ini ada yang mengangkat tangan maksud saya. Tapi sepertinya kok tidak ini. Coba saya cek dulu di room chat adakah pertanyaan. Coba saya cek dulu di room chat adakah pertanyaan. Nggih. Ya, ternyata tidak ada juga Bapak. Kita offering lagi ya Bapak Ibu yang masih bergabung di Vicon Skader seminar Kamisan dalam jaringan ini. Kami persilahkan kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau berbagi cerita terkait dengan deploy ya. Office deploy. Kami persilahkan boleh dengan mengangkat tangan, nanti akan kami buka mic-nya atau dengan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu melalui room chat. Dipersilahkan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu melalui room chat. Sepertinya kok tidak ada ini Pak. Pak Uda luar biasa penjelasan malam hari ini. Mungkin kalimat kunci Pak terkait dengan Office deploy itu apa saja ini? Di samping tadi yang sudah jenengan tayangkan ya. Terkait dengan Office deploy itu apa saja ini? Di samping tadi yang sudah jenengan tayangkan ya. Oh nggih. Jadi kalimat kuncinya adalah satu, bahwa program kerjasama Office 365 for Education itu terbuka untuk semua universitas dan semua sekolah. Itu satu. Yang penting sekolah itu mempunyai persyaratan tadi, terutama melalui. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Heru. Seperti itu, Pak. Untuk teman-teman yang kemarin ikut Vicon ini sudah memiliki sudah mengisi pendaftaran akun atau belum ya? Vicon ini sudah memiliki kayaknya dulu di awal malah pernah ya Pak ya? Coba kita lewat Pak Soleh ya waktu itu ya? Kayaknya dulu di awal malah pernah ya Pak ya? Oh iya. Untuk pertanyaan Pak Heru yang terakhir itu mungkin nanti biar Pak Soleh saja Pak ya, yang memperjelas atau menjawab begitu ya? Untuk pertanyaan Pak Heru yang terakhir itu. Jadi kita pisahkan dulu tentang akun ini. Demikianlah Bapak Ibu paparan dan sesi tanya jawab untuk materi
Vicon malam hari ini dalam rangka seminar Kamisan dalam jaringan PGRI Jawa Tengah SLCC ya. Sekali lagi, deploying Office 365 itu beberapa hal yang harus kita ingat dalam melakukannya adalah satu, membuat website dengan hosting gratis, misalnya blog atau WordPress atau yang lain. Kemudian kita memilih domain dengan misalnya kalau di sini tuliskan sch.id ya, School Indonesia. Selanjutnya, langkah ketiganya adalah mendaftarkan program Office 365 untuk pendidikan, Office 365 for Education. Kemudian tampilan menu admin, jadi kita atur gitu. Selanjutnya membuat akun, dan yang terakhir finalnya adalah mereset password. Itu tahapan-tahapan, tepatnya 6 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita mendeploy Office 365. Bukan begitu Pak Huda? Pak Huda, seperti itukah? Bukan begitu Pak Huda? Baik, Bapak, untuk pertanyaan sekali. Pak Heru yang terakhir, kalau yang kemarin sudah ikut Vicon ini apakah sudah didaftarkan akunnya atau seperti apa ya? Seingat saya waktu itu sudah mulai dibuatkan oleh Pak Solehudin. Untuk itu saya akan memohon penjelasan ini, Pak Solehudin. Baik, Pak Sabto, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pendaftaran akun memang yang tahap 1 kemarin sudah kami buatkan semua dan kami kirimkan ke email masing-masing Pak Sabto. Jadi mereka kan isinya kan ada emailnya juga lah, itu fungsinya saya ngirimkan lewat akun mereka. Kemudian mungkin ada beberapa yang baru juga, sekitar berapa ini lah, ini nanti yang tahap kedua ini yang belum saya buatkan semua. Jadi pada prinsipnya kalau Bapak Ibu sudah mengisi form yang sudah kami sediakan kemarin dan mengisi secara lengkap beserta emailnya, nanti akan kami kirim akun itu lewat email, ngaten Pak. Jadi untuk Pak Heru mungkin kalau ada teman-temannya yang tanya kemarin sudah ngisi, ditunggu saja, nanti akan kami kirim secepatnya ke email masing-masing. Begitu Pak Sabtono. Artinya yang malam hari ini baru mengikuti, asal itu ada alamat emailnya akan terkirim ya Pak ya? Betul Pak. Demikian Pak Heru, mungkin kita buka mic-nya sekali lagi terkait dengan perakuan ini Pak. Pak Heru silakan Pak. Terima kasih Pak Soleh. Jadi ini kan teman-teman PGRI Purbalingga itu kan pengurusnya baru, lalu pada semangat sehingga menunggu gitu. Kalau sudah dapat akun kita bisa bersama-sama latihan bareng di beberapa aplikasi yang ada di 365. Terima kasih Pak Soleh bantuannya. Pak Sabto, terima kasih. Sami-sami Pak Heru, Pak Soleh. Pak Soleh, apakah bisa kita akhiri? Oh ya, saya menambahkan sebentar Pak. Silakan Bapak. Teman-teman yang saya hormati, pada malam hari ini sudah mengikuti konferensi tentang deploying Office 365 yang disampaikan Pak Huda. Saya di sini hanya menambahkan Bapak Ibu terkait proses Office 365 for Education yang biasanya 1 sampai 2 hari ini, karena adanya wabah corona ini, Microsoft ada kebijakan baru, yaitu sangat cepat sekali Bapak Ibu dalam proses deploy-nya itu. Yang penting sudah domainnya diverifikasi. Itu kemarin saya membantu teman itu hanya sekitar 15 menit. Jadi setelah 15 menit itu langsung di menu lisensinya itu sudah ada yang A1, tetapi A1-nya itu versi uji coba 6 bulan, jadi untuk kondisi darurat. Nah, sambil menunggu lisensi yang unlimited, yang tanpa batas itu, nanti sambil mengurus itu bisa menggunakan yang lisensi 6 bulan itu. Kalau dulu hanya sekitar 30 hari atau 15 hari dan usernya itu dibatasi hanya berapa, ini satu sekolah itu bisa dibuatkan akun sampai 5.000 begitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini untuk mau deploy, ini malah justru akan lebih dimudahkan karena ada kebijakan baru, yaitu mendapatkan A1 versi uji coba selama 6 bulan untuk 5.000 user, baik untuk guru maupun siswa. Nah, nanti sembari menunggu proses
apa namanya, validasi sekolahnya karena harus mengirimkan dokumen yang tadi dimaksudkan Pak Huda tadi. Nah, jenengan bisa menggunakan akun versi uji coba itu dengan alamat yang sama, dengan nama guru atau nama siswa @namasekolah.sh.id. Begitu kira-kira tambahannya Pak Sabto. Nggih, matur sembah nuwun sangat Pak Soleh. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan ini Pak Soleh, Pak Huda, dan teman-teman yang lain. Tapi semata-mata karena waktu, artinya kita terbatasi penggunaan roomnya ini ya. Maka dengan sangat terpaksa kita akhiri Pak Soleh ya. Kita akhiri ya. Oke Pak, monggo Pak. Khawatirnya nanti durasinya habis, kita tidak sempat. Ya, ini pas. Terima kasih pas untuk 2 jam kurang 5 menit. Oke. Terima kasih banyak untuk segala diskusinya, kemudian sajiannya dari Pak Huda, demikian juga untuk informasi-informasi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua, terutama guru ya, dalam rangka satu peningkatan kompetensi kita pribadi, tapi juga sekaligus aplikatif terkait dengan kondisi kita, hubungannya dengan pandemi corona hari ini. Kita akan bertemu lagi ya Pak ya, nanti insya Allah hari Kamis yang akan datang, pada seminar Kamisan dalam jaringan yang akan datang, tentu saja dengan topik terkait masih dengan bagaimana guru mengatur, merencanakan pembelajaran daring bagi siswa-siswi ataupun bagi sekolah kita supaya tetap bisa berlangsung dengan baik layanan pendidikan kita. Saya kira itu Pak, terima kasih. Kita akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.